Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ada hasil penelitian dari Risk Assessment PT Northcliffe Citranusa Indonesia Tbk SKYB yang beranggotakan kelompok Elisa Cahaya Putri dan Nofriska Indah Permatasari. Kita masuk pada table of content. Di sini ada latar belakang, daftar risiko, likelihood, perhitungan risiko, kontrol, dan final data. Yang pertama, latar belakang. PT Northcliffe Citranusa Indonesia Tbk SKYB dulunya dikenal sebagai PT Ski B Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 10 Juni 1995 dengan nama PT Kreatif Komunika Citra dan mulai komersial pada tahun 1996. Perusahaan ini bergerak di bidang telepon seluler dan penyedia jasa penunjang perdagangan produk. Yang kedua, daftar risiko. Di sini ada 1. Kebocoran data. Yang kedua, serangan cyber. Ketiga, human error. Keempat, perangkat insider. Yang kelima adalah kerentanan sistem. Dan yang terakhir adalah kerentanan IoT. Masuk pada likelihood. Sini yang pertama ada risiko. Risikonya ada kebocoran data, serangan cyber, human error, serangan insider, serangan sistem, dan kerentanan IoT. Untuk tingkat kemungkinan risiko yang terjadi, ada yang pertama tinggi, kedua sangat tinggi, yang ketiga rendah, yang keempat sedang, yang kelima tinggi, dan yang keenam sedang. Untuk nilai likelihoodnya, untuk kebocoran data 0,9, serangan cyber 1,0, human error 0,3, serangan insider 0,6, serangan sistem 0,8, dan kerentanan IoT 0,5. Risiko. Yang pertama adalah kebocoran data. Dengan risiko yang dimiliki kebocoran data ada 2 kerentanan dengan kemungkinan terjadinya adalah 0,5 dan kontrol saat ini yang menanganinya adalah 50%. Serta kami mengasumsikan data akuratnya sebesar 80%. Oke, ini 80 dikali 0,5 dikurang 50% dari penanganan risikonya dan 20% dari data yang tidak valid atau tidak akurat. Kemudian dapatlah hasilnya, jadi risiko kebocoran data ini skornya adalah 28. Lanjut ke serangan cyber, memiliki 3 kerentanan, kemungkinan terjadinya itu adalah 1,0 dan kontrol saat ini adalah 50% dengan asumsi data akuratnya 90%. Jadi risiko serangan cyber ini memiliki skor 60. Lanjut ke human error. Di sini human error memiliki 1 kerentanan dengan kemungkinan terjadi 0,3 tanpa kontrol saat ini. Asumsi data akuratnya itu adalah 90%. Jadi resiko human error memiliki skor 29,7. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya itu ada serangan insider. Risiko serangan insider memiliki 1 kerentanan dengan kemungkinan terjadinya sebesar 0,6 dan kontrol saat ini menangani 60% risiko. Dan kami mengasumsikan data akuratnya itu sebesar 60%. Jadi, risiko serangan insider memiliki skor 14,4. Yang berikutnya ada serangan sistem. Risiko serangan sistem memiliki 2 kerentanan dengan kemungkinan terjadinya sebesar 0,8 dan kontrol saat ini menangani 50%. Dan kami mengasumsikan data akurat sebesar 70%, jadi risiko serangan sistem memiliki skor 46,08. Dan yang terakhir itu ada kerentanan IoT. Risiko kerentanan IoT memiliki kerentanan dengan kemungkinan terjadinya sebesar 0,5 dan kontrolnya itu 50%. Kami mengasumsikan data akuratnya itu sebesar 50%, jadi risiko kerentanan IoT memiliki skor 25. Slide kelima itu kontrol, terdiri dari kebocoran data. Untuk memperkecil kemungkinan terjadi kebocoran data pada perusahaan, kami memiliki beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama itu membuat sistem keamanan yang handal, kedua pemantauan aktivitas pengguna, ketiga pendidikan dan pelatihan. 4. Rencana tanggapan darurat.
Berikutnya ada serangan siber, itu untuk memperkecil kemungkinan terjadinya serangan siber pada perusahaan, kami memiliki beberapa langkah yang diambil. Yang pertama itu enkripsi data, dua pengolahan identitas akses, ketiga audit keamanan reguler, dan yang terakhir itu penggunaan alat keamanan. Selanjutnya itu ada human error. Untuk mengetahui kemungkinan terjadinya human error pada perusahaan, kami memiliki beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama itu kebijakan dan prosedur kerja yang jelas. Kedua, manajemen stres dan kelelahan. Tiga, kebijakan keamanan informasi. Dan empat, inovasi berbasis manusia. Dan berikutnya itu ada serangan insider. Yang pertama itu manajemen risiko dari dalam, yang kedua pengolahan dan pemantauan aktivitas, tiga sistem pelapor dan investigasi. Dan serangan berikutnya itu ada serangan sistem. Yang pertama itu penggunaan firewall, kedua itu pembaruan dan pemeliharaan rutin, yang ketiga pemindahan vulnerability, dan yang terakhir itu percadangan dan pemulihan data. Yang terakhir itu ada kerentanan IoT. Untuk memperkecil kerentanan IoT itu kami memiliki beberapa langkah. Yang pertama itu identifikasi dan mitigasi kerentanan. Kedua itu penerapan konsep Zero Trust. Ketiga, penggunaan sensor jaringan dan pemantauan lalu lintas. Dan yang terakhir itu penggunaan jaringan terpisah. Yang keenam itu ada final data, terdiri dari risiko itu kebocoran data, dampak asetnya itu 80, nilai likelihood-nya itu 0,9, rating faktornya itu 28, serangan cyber itu dampak asetnya itu 100, nilai likelihood-nya itu 1,0, rating faktornya itu 60, human error itu 90, nilai likelihood-nya itu 0,3, rating faktornya itu 29,7, sedangkan serangan insider itu ada 30, 0,6, 14,4, serangan sistem itu 72, terus itu 0,8, dan rating faktornya itu 46,08, dan yang terakhir itu ada kerentanan IoT, dampak asetnya itu 50, nilainya itu 0,5, rating faktornya itu 25. Dan sekian presentasi dari saya dan rekan saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.